bilanya orang nih hanyar meninggal dunia itu 40 hari 40 malam, terutama malam Jumat inya tuh datang ke rumah di muka-muka lawang maitihi ma'awasi apa nang digawi orang nang meninggali rumahnya. Nah, menyambung pembicaraan minggu tadi itu tentang adakah orang yang sudah meninggal itu bisa mengetahui bahkan mendengar apa yang dikerjakan orang dan yang dibaca di sisi mereka. Dijawab para ulama adalah iya. Artinya orang yang sudah meninggal itu masih bisa mengetahui bahkan mengenal orang yang datang ziarah ke kuburnya dan mendengar setiap apa yang diucapkan di samping atau di sisi mereka dengan dalil Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Diantaranya Nabi menyuruh mengucap salam lawan kita apabila kita lewat di pekuburan. Artinya ada mungkin Nabi itu menekan-nekan kita, mendorong kita, menyuruh kita mengucap salam terhadap satu kelompok yang kada mendengar dan yang kada paham, kada mungkin. Soal dalilu ala dzalik, nah, apa dalil atas yang demikian itu? Dalil orang yang meninggal itu sudah apa? Dalil orang yang meninggal itu tahu, merasa, kenal, mendengar kepada orang yang datang ziarah ke kubur mereka. Dalilnya rawa Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Kubur an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Nah, dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yazuru qabra akhihi fayajlisu indahu illa sta'nasa bihi wa ruddat alaihi ruhuhu hatta yaquma min indihi. Ujar Nabi kita, tidaklah daripada seorang laki-laki datang ziarah ke kubur saudaranya, atau misalnya ziarah ke kubur kuitan kita atau keluarga kita, sanak famili kita. Fayajlisu indah, kemudian duduk di sisinya, di sisi pekuburan. Arti di sisi ini berarti di pinggir, kadang menduduki pekuburan. Nah, itu artinya artinya di sisi, arti itu di pinggir kuburannya, bukan berarti kita menduduki pekuburannya, kada. Nah, bila kita datang ziarah ke kubur saudara kita, keluarga kita atau kuitan kita, lalu kita duduk di sisi kubur mereka nih, illa sta'nasa bihi, melainkan mereka tuh senang. Siapa yang senang? Saudara yang kita ziarahi himung banar, katuju senang. Misalnya lah contoh nih, maaf lah, naudzubillah min dzalik. Misalnya kita di penjara orang, lalu ada kawan yang patuh, ada elang wadah kita, pasti tuh apa? Senang banar, himung. Atau misalnya contoh, kita nih sekolah di pondok, nah pakurung di asrama, ada nang maelangi, biar bawa gulaan batu sebiji aja, himung banar. Nah, apalagi orang yang ada dalam kubur, bila kita datang ziarah ke kubur mereka, kalau kita duduk di samping kuburnya, melainkan nang kita ziarah itu himung banar, senang, gembira. Wa ruddad alaihi ruhuhu, dan dikembalikan atasnya rohnya. Nah, dibelikakan rohnya hatta yakuma min indih, sampai nang ziarah tadi bangkit dari sisinya. Artinya apa? Senangnya si mayit dielangi, rohnya dikembalikan kepada jasadnya sampai kita berdiri di tempat kuburan itu. Bagi kita berangkat berdiri, nah nyarota diambil kembali rohnya, dan mereka pun masih ada bingarnya. Bingar itu apa? Masih ada senang-senangnya, imbah dielangi.
Nah ketika mereka senang itu berarti tandanya apa? Tahu dielangi. Nah itu kalau dalilnya tuh, dalil apa? Dalil orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat itu tahu, bahkan mendengar, bahkan mengenal orang yang datang ziarah ke kuburnya. Nah tanda inya tahu, merasa, mendengar, tandanya apa? Himung dielangi. Lamun orang telah kada paham, kada tahu, kada mendengar dielangi, kada pahamnya, kada himung. Cuma ini himung, gembira, senang ketika dielangi. Berarti si mayit itu pahamnya dalam kubur, bahkan mendengar, mengetahui siapa yang datang, bahkan senangnya si mayit yang dalam kubur tadi sampai nang ziarah itu bangkit dari tempat duduknya, terus gembira. Himung benar ya Allah. Sebaliknya pulang, lamun kita kada pernah mengunjungi, kada pernah menziarahi, kada pernah meelangi, pasti nang di alam kubur itu mahadang-hadang. Mana nih lawasnya si anang ada sing datangan. Nah itulah mana nih artinya lawasnya si anu ada sing datangan. Artinya aku sudah mahadang, benar lawas, benar sudah menunggu-nunggu, mana kada sing datangan aja. Berminggu-minggu misalnya kada datang kita, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kada pernah ziarah, kada sakitlah hati, kada sedihlah sanak keluarga kita yang berada di alam kubur situ. Jadilah seminggu sekali itu dielangi ada aja imung-imungnya, imung dielangi, imung diziarahi ketujuh benar. Mbah itu pulang diziarahi, dielangi sambil dibaca-baca, akan dikirimi-kirimi, niscaya nang di kubur itu pun tambah senang lagi. Wa fi sunani Abi Daud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah dalam sunan Abi Daud daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yamurru bi qabri akhihi kana ya'rifuhu bid dunya fasallama alaihi illa ruddat alaihi ruhuhu hatta yarudda alaihi salam. Tidaklah daripada seorang laki-laki lewat di komplek pekuburan saudaranya, karena ya'rifu bid dunya, dahulunya dalam dunia kenal, patuh, wasallama alaihi, lalu nang lewat tadi menjawab salam, melainkan apa? Ruddat alaihi ruhuh, melainkan dikembalikan rohnya, hatta yarudda alaihi salam, sampai si mayit yang dalam kubur menjawab salam dan sanaknya. Artinya kayak ini, bila kita nih lewat di pekuburan, lalu kita ucapkan salam, nah di komplek pekuburan itu ada orang patuh lawan kita, anggap misalnya keluarga kita lah, lalu kita ucapi salam, itu Allah Ta'ala mengembalikan roh si mayit tadi dan menjawab salam kita. Cuma kuping telinga kita kada mendengar. Kalau hanya mendengar telinga kita, terjadilah bahaya. Apa bahayanya? Buka nang wajah salam, apalagi padang kadep nih. Apa lewat di pekuburan padang kadep, ngucap salam, assalamualaikum ya ahlul kubur misalnya. Lalu waalaikumsalam, wahai dang sanak ya. Ummah ya Allah. Buka. Padahal apa? Hakikatnya mereka itu mendengar ucapan salam kita, bahkan mereka menjawab. Nah ini sebagai bukti dalil orang yang sudah meninggal dunia itu tahu siapa yang lewat, siapa yang datang, bahkan ia mendengar setiap apa yang kita ucapkan. Dalilnya ini maksudnya, dalilnya ini apa? Bila kita lewat di komplek pekuburan yang mana di situ ada orang patuh lawan kita waktu dalam dunia, kita ucap salam, jawabnya berarti mendengar tuh, mendengar ucapan salam kita. Artinya apa? Lamun si mayit nih tahu, mengenal lawan kita, mendengar kata-kata kita, maka lamun kita di pekuburan berhati-hati, bapik-apik, bapandir. Jangan sampai bapandir sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Kenapa? Sebab karena kita kurang adab dengan tempat orang yang sudah meninggal dunia, atau kurang adab dengan orang yang ada di alam kubur. Jadi apa jarnang dalam kubur mana sadang bar manusia sudah
pander masalah dunia, kada tahu lagi kemarinnya lapu sudah masuk ke sini, tahu tuh rasa. Nah, supaya kita berhati-hati pander bapi, jangan tawaan ya kalau lah di kuburan atau berbuat hal-hal yang kada kekaruan, jangan. Justru ketika kita berada di kuburan atau misalnya mengantar orang mati atau ziarah ke kuburan, itu kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran, kita ambil nasihat. Cepat atau lambat kita pun akan seperti ini menyusul. Dan itu adalah nasihat yang paling manjur sebenarnya. Cuma kenapa ketika kita mengantar orang mati, ketika kita ziarah ke kubur, kada terbuka hati, kada sadar. Sebab apa? Karena hati kita sudah mati. Lalu kada sadar sehingga kita datang ke kuburan tertawa, berpanderan hal-hal masalah urusan dunia ini dan itu. Sawat aja biasa masalah begawi misalnya di kuburan, sawat kada sadar. Padahal kuburan itu termasuk daripada tempat untuk menasihati diri kita. Cepat atau lambat kita akan menyusul, entah menyusul dalam keadaan baik atau dalam keadaan su'ul khotimah. Wa dzakara al-'allamah Ibnu al-Qayyim fi Zadil Ma'ad fil kalami ala khasa'is yaumil jum'ah. Menyebutkan al-'allamah Ibnu al-Qayyim dalam kitab Sidin Zadul Ma'ad tentang membahas atau membicarakan khususiat keistimewaan hari Jumat. Nah, dari situ kitabnya membahas tentang keutamaan keistimewaan hari Jumat. Isi kitabnya annal mauta tadnu arwahahum fi quburihim wa tuwafiha fi yaumil jum'ah. Bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu mendekati roh-roh mereka di alam kubur, wa tuwafiha dan menghampirinya apabila fi yaumil jum'ati pada hari Jumat. Jadi malam Jumat itu sudah datang roh. Siangnya rohnya semakin mendekat dengan jasad mereka yang ada dalam kubur. Faya'rifuna zawwarahum, sehingga mereka mengetahui orang yang ziarah ke kubur mereka. Jadi bila kita adalah ziarah hari Jumat, orang yang dalam kubur itu mengetahui, oh si anda pang datang. Dan tahu juga siapa yang ada ketujuh datang. Mbah, nenek jadi saban minggu, nang lain mana? Ikam aja bahasa kitanya ngajak ziarah ke kubur aku, si anu pang mana? Nah, jadi mereka tahu siapa yang rancang datang ke kubur dan tahu juga siapa yang kada bisa datang ke kubur. Tahu? Itu hari Jumat. Fasallama wa man yamurru bihim, dan orang yang lewat dengan mereka hari Jumat tahu juga. Nang lalu wara tahu juga. Bah, ini artinya lalu aja pang. Ada lo betimbe-timbe salawat atau betimbe-timbe Quran. Wa yusallimu alaihim, dan orang yang mengucap salam atas mereka. Inya tahu juga di hari Jumat. Wa yalqahum fi dzalikal yaumi aktsara min ma'rifatin fi ghairihi minal ayyam, dan mengetahuinya mereka di hari Jumat lebih peka daripada mengetahuinya mereka selain hari Jumat. Artinya apa? Hari Jumat ini lebih peka penglihatan mereka dan lebih peka, lebih jelas pengetahuan mereka, pendengar mereka terhadap orang yang ziarah ke kubur, orang yang lewat di kubur, dan orang yang mengucap salam di kubur. Itu lebih terang, lebih jelas, lebih peka penglihatan dan pendengaran mereka. Hari lain bang, tak kurang. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu tahu aja orang yang lewat, yang mengucap salam, yang ziarah, tahu. Cuma lebih peka lagi, lebih terang lagi, lebih jelas lagi pengetahuan, penglihatan, pendengaran mereka pada hari Jumat lebih jelas. Sehingga tradisi adat istiadat terlebih khusus di daerah kita sini, bila subuh Jumat, hari Jumat itu ziarah, karena mungkin mengambil daripada dalil di sini. Karena hari Jumat itu lebih peka penglihatan mereka.
lebih jelas, lebih terang, dan lebih mengetahui siapa nang ziarah, siapa nang kada ziarah, siapa nang lalu wara, siapa nang ucap salam, dan siapa nang lewat tahu. Jadi kesimpulannya, orang yang meninggal dunia itu jangan dianggap seperti mati wara. Ada mereka tuh tahu juga lawan kita, melihat, mendengar terhadap orang yang ziarah ke kubur mereka. Soal ma makna qauli ta'ala wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Apa arti firman Allah Ta'ala wa ma anta bimusmi'in man fil kuburi? Apa artinya itu? Qala Ibnu Qayyim fi Kitabir Ruh. Apa jasidin? Inna siyaqal ayati yadullu ala anna al-murada anna al-kafir al-maita al-qalbu la taqdiru ala isma'ihi sima'an yantabi'u bih. Nah, memang kalau artinya kayak inilah, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, tidaklah engkau mendengar seperti orang di alam kubur. Itu arti lughatnya. Tapi maksud intisari ini ayat menunjukkan dalil bahwasanya yang dimaksud ayat yang ini orang kafir yang hatinya sudah mati. Orang kafir yang hatinya sudah mati itu tidak mampu kadakawa mendengarkan dirinya akan pendengaran yang baik yang tabi'u bih, yang ia mengambil manfaat dengannya. Jadi maksud ini ayat bukan tujuan menembak orang mati itu kada mendengar, kada. Tapi maksud ini ayat, lamun orang kafir telah hatinya sudah mati, biar kayak apa aja wahai Muhammad ikam ja Allah Ta'ala nih berusaha hendak meluruskannya, hendak mengarahkannya kepada agama Islam, kebaikan dan sebagainya, mantul kada membekas. Kenapa? Sebab hati mereka itu sudah mati. Itu maksud daripada ayat. Jadi bukan tujuan orang yang meninggal itu kada mendengar, kada. Maksud ini ayat kesimpulannya, orang kafir yang sudah hatinya mati, kayak apa aja dinasihati, kayak apa aja dipadahi, kayak apa aja diarahkan yang baik, pasti membulik kada maasinya. Itu orang kafir nang hatinya sudah mati. Orang Islam mang bisa lah hatinya mati, bisa juga. Begitu juga seandainya orang Islam hatinya mati, misal hatinya mati, niscaya kayak apa aja kita menasihati, kayak apa aja kita memadahi, kayak apa aja kita mengarahkan kebaikan, pasti membulik kada masuk karena tak padahi orang yang sudah mati hatinya. Kayak orang mati juga ya, kita bangun, katanya bangun. Begitu juga orang yang sudah hatinya mati. Jadi kita nenek halal, nenek haram, tetap dikarasi jauhiannya juga karena hatinya sudah mati. Apa penyebab hati itu bisa menjadi mati? Di antara penyebab hati itu bisa mati karena jarang mendengar kalam-kalam hikmah ulama, karena jarang mendengar nasihat-nasihat ulama, karena jarang mau hadir ke pengajian. Itu penyebab yang bisa mematikan hati seseorang. Lamun kita adalah kada bisa mengaji, kada bisa belajar, kada bisa nuntut ilmu agama, niscaya hati kita itu lambat laun perlahan akan mati. Ya kalau pun mati, ngalih dihidupakan. Menghidupakannya bagaimana pulang? Menghidupakannya itu dengan cara salah satunya adalah duduk berdekatan, bersampingan, berdampingan dengan orang-orang saleh. Tapi bukan duduk menguping, duduk mendengar nasihat sidin. Kalau misalnya duduk beparak orang saleh, ngupi, menteh, barokah, liga, kada. Artinya duduk mendengar nasihat sidin, mendengar papada pituah sidin nang secara khusus. Nah, ketika itu barulah bisa menghidupkan hati yang sudah mati, sebagaimana tanah nang tandus ketika diairi hujan dia akan subur. Ngerti lah. Kembali tadi. Jadi kalau orang kafir itu kayak apa aja ya Allah Ta'ala nih, wahai Muhammad ke arahkannya kada mau.
karena hati mati sudah. Itu maksud ini ayat. Kama anna man fil kubur, sebagaimana orang yang ada di alam kubur, la taqdiru ala isma'ihim, kada mampu memberikan pendengaran terhadap mereka, sima'an yuntafa'una bih, yang mana pendengaran diambil manfaat oleh mereka. Artinya bisa juga kita adalah memperdengarkan orang yang sudah meninggal dunia, tapi orang yang di alam kubur ini kada kau memberikan manfaat dengan pendengarannya. Tapi maksudnya walam yurid subhanahu anna ashabul kubur la yasma'una syai'an albattata. Tapi maksud Allah Ta'ala dengan ini ayat Al-Quran bukan mengatakan atau menghendaki orang yang di alam kubur itu kada mendengar sama sekali. Bukan maksud itu. Tapi maksudnya orang kafir yang sudah hatinya mati kada kawa dinasihati, kada kau diajak kompromi di dalam kebaikan. Kaifa, bagaimana? Waqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah mengkhabarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Maha Barakalun kita, annahum yasma'una khafakan ni'alil musyayyi'in, bahwasanya mereka siapa? Orang yang ada di alam kubur mendengar hantakan sandal orang yang mengantarkan mereka ke kubur. Nah, jadi kita mengantarkan ke kubur loh, pesandal kan ada pesandal loh, peribahasanya dia sandal gepit aja, letik. Orang yang di alam kubur itu mendengar, apalagi bepanderan, apalagi misalnya tetawaan, terlebih lagi mendengar. Makanya lah lamun tatawaan, lamun pacangan telah tatawa di kubur nu barusan lebih kerusa tulak lah. Kan dijadiin apa-apa juga nyasar di kuburan manare. Bah lamun tulak ke kubur ya Pak, jaga adabnya, jaga sopan santunnya. Kita naik ke rumah bupati jaga dawani macam-macam, terlebih lagi tempat nang pacan kita tinggalin nenek. Kuburan. Rumah nang pasti lebarnya berapa? Semeter ya? Dalamnya 2 meter, satu tumpang berdiri kurang lebih, karena bukan hafal toh. Nah neto karena tempat yang pacangan kita tinggali, yang mana tempat yang kita tinggalin itu batilam kada, babantal kada, belampu kada, bakal lampu kada, AC kada, bagi pas angin kada, sarabannya pare kadep gelap gelita, sarabannya napa belantaikan tanah, bebantalkan batu. Bah ya Pak, kaulah dihiasi, kaulah dibangun, kaulah dimegahi, bisa ketika hidup dalam dunia ini kita isi dengan amal soleh. Jangan tempat tinggal aja yang kita bagusi. Tuh, nang pajangan kita tempati selamanya, alam kubur tuh dibagusi, diperindah, bahkan diterangi dengan amalan-amalan soleh kita. Itu nang lebih-lebihnya. Lamun kita ya kalau urusan dunia ini apa satu mat aja. Harap-harap misalnya pakaian, kini bila mati kain kapan selambar, nang warna putih, harganya semeter paling 10.000, ya 10.000 lah, berapa? Kurang lebih ya kalau paling genjang 50.000 semeter, larang bener sudah. Berharap misalnya baju dalam dunia ini bila sudah mati kita pakai, siapa nang pakai? Ahli waris. Baik ahli waris memakai baju itu dibuatnya ibadah, musir dibuatnya maksiat. Saya coret juga kita dapat. Misalnya bisa rumah Arab megah, kada bisa diisi dengan keagamaan, kada bisa diisi dengan pengajian, bahkan kada bisa dengan sholawat, kada pernah diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ninggal rumah nanggan itu napa? Kada dibawa dalam kubur. Sudah ada tempatnya nang mahadang kita. Lalu siapa nama meninggali pulang, siapa nama diami? Ahli waris. Mestilah ahli waris yang orang apa di jalan seorang kayak apa? Walhasil tempat kembali kita tuh itu bang sudah. Jadi ditolong dihiasi baju hiasi, tapi hiasan untuk di alam kubur sana. Wa akhbara, dan Nabi meriwayatkan pula anna qatla badrin yasma'una kalama wa khitabah, bahwasanya orang-orang yang terbunuh di peperangan Badar mereka mendengar kalamnya Nabi, ucapan Nabi wa khitabah.
Khitab itu ya kurang lebih ucapan Nabi, kata-kata Nabi yang dimaksud oleh Nabi, kata-katanya. Jadi orang-orang yang di alam kubur itu pun ahli badar ini mendengar ucapan dan tujuan ucapan Nabi kepada mereka. Wa syara'a assalamu alaihim ay al-amwati, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk mengucap salam atas mereka bisi gotil khitab ma'alladhi yasma'u, dengan sifat lapas khitab, artinya assalamu alaika, assalamu alaikum, alladhi yasma'u, yang mereka mendengar. Nabi menyuruh kita mengucap salam terhadap orang yang di alam kubur, tandanya berarti orang itu hidup, mendengar, mendengar. Wa akhbara, dan Nabi mengatakan pula anna man sallama ala akhihil mu'mini radda alaihi salam, setiap orang yang mengucap salam atas saudaranya yang beriman, maka dia yang di alam kubur itu menjawab salam saudaranya yang hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna mahadil ayatu nauziru qawli ta'ala, dan ini ayat menyerupai firman Allah Ta'ala yang di atas tadi, fa innaka latusmi'ul mauta. Ini khitabnya kepada Nabi. Ujar Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau wahai semulia-mulia makhluk Nabi kita Muhammad, latusmi'ul mauta, kada bakalan mampu memberikan kepahaman orang kafir yang sudah mati hatinya. Wala tusmi'us summat du'a, dan engkau kada bakalan mampu memberikan kepahaman terhadap orang-orang yang tuli ad-du'a, seruan. Jadi jingkari kamu Muhammad teh kada kawa idza wallaw mudbirin, apabila mereka berpaling lari daripada kebenaran. Itu maksud daripada ayatnya. Jadi bukan berarti orang yang mati itu kada mendengar, kada mengetahui. Tapi maksud ini ayat yang inna galatusmi'ul mauta itu maksudnya orang kafir nang hatinya mati. Bejingkaran nikam wa semulia makhluk berusaha menasihati, memadahi, mengarahkan jalan yang benar, tapi mereka hatinya mati, kada bakalan mereka menerima. Terlebih-lebih mereka lari daripada kebenaran. Walhasil kesimpulannya, orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat itu mengetahui, mendengar setiap apa yang kita perbuat, kita dengarkan apa dan kita baca, mereka mendengar. Terlebih-lebih lagi di malam Jumat atau siang Jumat. Sudah lalu menjelaskan minggu babila tuh sebulan yang telah lalu, bilanya orang hanyar meninggal dunia itu 40 hari 40 malam, terutama malam Jumat, inya tuh datang ke rumah di muka-muka lawang, maitihi, ma'awasi apa nang digawi orang nang meninggali rumahnya. Ada juga kah jadinya pakai kirim doa aku, ada juga kah dibacakan Quran, ada juga kah dibacakan zikir gasan aku, ada juga kah bersedekah untuk aku hadiahnya pahalanya, ada juga kah artinya membaca sholawat atau berbuat amal-amal baik yang lain yang dihadiahkan kepadaku. Bahkan yang melihat harta nangnya tinggali kemana yang menggunakan, kayak apa yang membagi, itu dilihatnya selama 40 hari 40 malam. 40 hari adiknya boleh. Itu setiap orang yang mati pasti gitu. Hanya orang bari, kenapa bila imam meninggal ya Allah ada keluarga itu jangan tinggalkan rumah. Betul. Kenapa? Karena rohnya datang selama 40 hari 40 malam. Bahkan yang sudah main tahun pun juga datang di muka-muka lawang pada malam Jumat, terutama antara maghrib dan isya. Dan setelah isya itu mereka setiap malam Jumat datang di muka lawang, keluarga kita, kuitan kita, walhasil orang yang terikat hubungan darah dengan kita datang minta belas kasih terhadap orang yang ada dalam rumah. Emang ucap
Wahai orang yang mendiami rumahku, wahai orang yang memakan hartaku, wahai orang yang mendapatkan warisan hartaku, wahai orang yang mengawini perempuanku, wahai orang yang hidup dalam dunia bersama aku, wahai orang yang mengucapkan cinta kepadaku saat dalam dunia, minah kami sedang dalam keadaan susah. Tolong pang artinya bersedekah yang mana pahalanya untuk kami. Bila ikam kada kawa, kada mampu, atau karena ikam pelit, barang artinya sepotong roti hadiahkan yang mana pahalanya untuk kami. Kada kawa juga ikam karena kada ada duitnya atau kada ada waktunya, barang artinya berkirim Al-Fatihah kitab sekali membaca surah Al-Fatihah. Bilanya dikirimi Fatihah, lalu bulik mereka ke alam kubur dengan senang gembira, muka bercahaya. Tapi bila parah lalu ya nang loyo datang ke kuburan, kawan merawa dihiga, iya parah ya ketua, artinya iya marnya silih banar bisi keluarga ada sekali bisa lu kirim-kirim. Tohok artinya diharagu lagi halus, tohok artinya dicariakan. Benting tulang artinya aku bahari dalam dunia wanita makanan haram, wanita ada sembahyang, wanita ada puasa, mau usahainya haram, aku mati digantungnya kada. Nah, pahabar. Nauzubillah min dzalik itu. Jelas sudahlah. Qiraatul Quran lil amwat. Nah, ini ulang dalil menghadiahkan membaca Quran untuk orang yang mati. Quran ini umum ya Allah, Fatihah Quran juga. Al-Ikhlas Quran juga. Soal hal yajuzu ihda usawabi qiraatil Quran wa dzikri ilal amwati. Bolehkah kita menghadiahkan pahala membaca Al-Quran dan zikir untuk orang yang sudah meninggal dunia? Boleh katakan kita membaca Quran atau berzikir, lalu imbahnya kita hadiahkan, ya Allah sampaikan pahalanya lawan kuitan ulun, kai ulun, ini ulun, datu ulun, dan keluarga ulun. Apa-apa. Boleh katakan? Boleh. Ada dalilnya? Boleh ya lah. Oh, boleh. Kecuali buhan lain Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya memadahkan kata boleh. Tapi kalau kita berakidah menjalani jalan tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini setiap Al-Quran, ayat Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita ucapkan, lalu setelahnya kita baca, kita niatakan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia, yakin seyakin-yakinnya pasti sampai dan boleh hukumnya, tidak bertentangan dengan syariat, bahkan tidak dianggap kafir atau syirik sama sekali. Ya juzu dzalik, boleh yang demikian itu, boleh. Fa innal madhhab as-sahih al-mukhtar, sesungguhnya pendapat yang sahih, pendapat nang bujur, al-mukhtar nang banyak dipilih ulama, usulu thawabil qiraati, sampainya pahala membaca ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini pendapat kebanyakan para ulama, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, ulama yang istiqamah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak mereka berpendapat setiap ayat Al-Quran yang kita baca itu sampai pahalanya kepada orang yang meninggal dunia. Yakin? Ada yakin? Kita gayat di sini orang mati, kita kirim Fatihah. Hanya hidup akan pulang, merasa lah dikirim Fatihah, merasa. Nah, nyari yakin tuh. Wa ghairiha, dan selainnya, selain daripada Al-Quran, minal a'malil badaniyah,
daripada amalan-amalan yang berbangsa badan. Seperti apa? Sembahyang, puasa, atau amalan-amalan yang lain. Misalnya nuntut ilmu, tulak ke pengajian. Lalu aja kita nih lah, mudahan artinya pahala sembahyang yang ulun gawi nenek sampai pahalanya lan kuitan ulun. Sampai puasa misalnya, mudahan artinya pahala puasa nenek sampai lawan kuitan ulun atau keluarga ulun. Sampai. Atau misalnya kita duduk di pengajian, atau kita beriktikaf di masjid, atau mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, lalu aja kita nih mudahan artinya sampai jo pahalanya lawan kuitan ulun. Sampai dari mana? Atau misalnya selain daripada amaliyah badan, amaliyah lisan. Seperti apa amaliyah lisan? Zikir, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, istighfar, dan yang lainnya. Lalu kita niatakan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia, terlebih khusus misalnya kepada kuitan. Sampai jadi mengirimi kuitan itulah keluarga kada mesti setahun sekali. Nah, artinya kada mesti setahun sekali. Artis tahun sekali itu berhaul kada. Bahkan setiap waktu, setiap saat itu bisa. Lamun kita paham, lamun kita mengerti, lamun kita mengaji ilmunya. Lamun kada paham, kada ngerti, kada pernah mengaji, yang setahun sekali. Haul tuh bang sudah. Bahkan berhaul sakit kepala. Kenapa? Abang kada ngerti, kada paham, padahal mengirimi orang yang meninggal dunia, terutama keluarga kita, itu bisa setiap waktu dan setiap saat. Kayak ini mamanya, Allah mau saya alamat dan sampai pahalanya kita bisa sampai. Jangan nang badang tahun, jangan badang haul. Walaupun mahaul itu bagus juga, tapi jangan dipaksakan. Lamun ketika kita kada mampu dan kada kawa, wani nyuntan namanya duitnya, gak semahal kuitan. Itu kan paksaan, kada usah itu. Artinya kita mengirimi kuitan keluarga itu setiap saat, setiap waktu itu bisa kapan aja. Mamanya balik ke rumah, sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat mutlak nih. Berdoa, ada apa lo? Ya Allah, nah sampaikan pahalanya buat kuitan ulun. Sampai selesai. Baca Fatihah hendak kuring sekali, kulhu 3 kali, muawwidzatain sekali. Ya Allah, sampaikan pahalanya bulan. Si ano. Sampai. Karena besukan iya pulang. Jadi terus setiap saat, setiap waktu keluarga kita, orang tua kita, kuitan kita, dan orang yang ada ikatan darah dengan kita setiap saat mendapatkan kiriman dari kita. Bisa asal kita paham, mengerti, dan plus mau pulang. Mun paham mengerti kada mau juga pulang. Paham gak? Jadi jangan mandang haul aja setiap waktu, setiap saat. Bisa. Nah, lalu pulang ya suruh lahum bidzalik, hasil bagi mereka dengan yang demikian itu. Artinya apa? Orang yang meninggal dunia, bila kita kirimi, mereka mendapatkan manfaatnya, entah bacaan Al-Quran, zikir, dan amaliyah badan tadi. Napa yang mereka dapatkan? Imma takfiru sayiatin, ada kalanya bacaan amaliyah badan yang kita kirimakan itu menjadi penebus dosa mereka. Umpamanya sidin banyak dosa, lalu umpamanya kita bacakan Al-Quran, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, atau amaliyah badan yang disebutkan tadi, atau amaliyah lisan, itu bisa aja menjadi penebus dosa mereka. Misalnya lah, alhamdulillah min dzalik, maaf, misalnya kita banyak dosa, lalu kita bacakan Yasin. Nah, Yasin tadi jadi penebus dosa mereka, dihapus oleh Allah Ta'ala. Atau misalnya kada bisi dosa, sidin banyak amal dalam dunia, waraf'u darajatin,
Bisa juga bacaan yang kita kirimakan tadi atau amal ibadah yang kita kirimakan kepada mereka itu menjadikan derajat mereka terangkat. Bisa juga karena mereka banyak amalnya sudah, karena mereka kada bisa dosa. Lalu kita bacakan ayat Al-Quran, kita bacakan Yasin, kita bacakan zikir, kita sembahyang, kita puasa, lalu kita niatakan pahala kepada mereka, ada kalanya bisa mengangkat derajat mereka karena mereka kada bisa dosa. Bisa belimpuaran mah kada dapat belimpuaran. Wa nurun wa sururun, menjadi nur cahaya bagi mereka, bisa juga. Wa sururun, menjadi penghibur mereka, bisa juga kita baca itu. Wa ghairu dzalik minas sawabi bi fadlillahi ta'ala, dan selain itu daripada pahala dengan berkat sebab karunia kemurahan Allah Ta'ala. Jadi tergantung kemurahan Allah Ta'ala aja. Nah, apakah hasilnya itu terserah Tuhan. Cuman hasil yang kita kirimakan kepada keluarga kita, kuitan kita, pula kita itu manfaat berataan. Cuma anak-anak, wajah Tuhan ini banyak dosa, anaknya dikirim, ya pusakan Tuhan dosanya. Oh nenek umpamanya dosanya kadada, derajatnya diangkat Tuhan. Oh ini kadada itu. Semakin ditambahi cahaya oleh Allah Ta'ala dan semakin gembira di dalam kubur dan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda berkat anaknya, keluarganya yang hidup dalam dunia rancak berkirim kepada mereka. Luar biasa. Jadi setiap waktu kapanpun bisa kita berkirim lawan keluarga kita yang sudah meninggal dunia atau kuitan kita apabila ajak awak, karena kita sewaktu-waktu ya kalau ziarah ke kubur mereka, karena sewaktu-waktu kada sawat berkirim kita mulai rumah. Jelas sudah lah. Jadi setiap waktu kau aja berkirim bilang. Soal mat dalilu ala dalik, kalau takoni orang pulang waninya artinya nyambetnya mah boleh, artinya berkirim baca Al-Quran pahala. Apa dalilnya? Nah, ada dalilnya. Dalla ala dalik qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil atas itu adalah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya hadis Nabi. Wah ini kan zaman bukti, zaman dalil. Bila kita bapander kada bukti, kada dalil, itu ditolak orang. Jadi harus ada buktinya juga. Kita menyampaikan namanya, kita membaca itu Quran, kita membaca ini, membaca itu sampai pahala kepada orang yang meninggal. Apa dalilnya aja orang? Harus kau menjawab dalilnya. Ini dalilnya nah. Ujar Nabi kita, Iqra'u Yasin ala mautakum. Itu perintah Nabi. Ujar Nabi kita menyuruh kita bertahan, bacakan Yasin atas orang yang meninggal di antara kamu. Nabi menyuruh kita baca Yasin kepada orang yang meninggal. Gasan apa Nabi menyuruh kita baca Yasin kepada orang meninggal? Apakah sia-sia? Apakah ada berguna? Tidak. Pasti ada guna dan manfaatnya. Apa guna manfaatnya? Itu tadi, menghapuskan dosa, mengangkat derajat, atau menjadikan penerang mereka dalam kubur, bahkan menjadi hiburan mereka di alam kubur sana, dan pahala-pahala yang lain yang disiapkan dijanjikan Allah Ta'ala dengan berkat kemurahan sidin. Jadi Nabi itu kadang menyuruh wara, ada dasarnya, ada dalilnya, ada ambilannya. Nabi menyuruh ya baca, Nabi baca Yasin lawan orang yang sudah meninggal dunia. Ini yang sudah mati kan anak mati kan? Dibacakan Yasin, ini kenal di bawah sini. Di bawah sini jawabannya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Wa rawal Imam Ahmad wa labzuhu. Lafaznya apa? Yasin qalbul Quran. Bermula Yasin itu jantungnya Al-Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun. Tidaklah membacakan Yasin seorang laki-laki yuridullah ta'ala wa dar akhirah, yang menginginkan keridhaan Allah dan mendapatkan pahala di negeri akhirat, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah Ta'ala mengampuni baginya. Waqra'uha ala mautakum, dan bacakan Yasin kepada orang yang meninggal di antara kamu. Nah,
Nabi menyuruh menyambat Yasin saja Nabi jantungnya Quran. Bila seseorang membaca Yasin niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Dan bacakanlah orang yang meninggal di antara kamu. Yasinnya apa? 5 quri'atlah. Yasin ini dia jantung Quran dan tergantung apa orang yang meniatakannya. Tergantung orang yang meniatakannya. Misalnya hendak hajatnya kabul, baca Yasin. Misalnya hendak ini hendak itu, baca Yasin. Karena Yasin 5 quri'atlah. Dia jantung Quran. Dan baca Yasin ini tergantung apa yang dia niatakan. Dalam tafsir Yasin ada keterangannya faedah, fadilat keutamaan baca Yasin. Artinya bila ada apa niatakan baca Yasin, niatakan itu. Ada tata caranya. Dalam tafsir Yasin Al-Hamami kan dalam tafsirnya dia kalau Hamami nama tafsir Yasin katakan dalam tipis paling 20.000 harganya. Wadzakul muhaqqiqun minal ulama menyebutkan para ahli hakikat daripada ulama-ulama anna hadzal hadis za'amun, ini hadis umum, wa yashmul qira'ata 'ala al-muhtadar alladhi sayamut wa 'ala al-qira'ati 'ala al-mayyit. Menyebutkan para ulama ahli hakikat ini hadis yang di atas tadi, bacakan Yasin untuk orang yang mati di antara kamu. Ini hadisnya umum, mengandung atau meliputi dibacakan Yasin terhadap orang yang hendak mati. Iya juga, orang yang hendak mati. Bisa juga di sini diartikan hadisnya, bacakanlah Yasin kepada orang yang hendak meninggal dunia. Bila orang hendak meninggal dunia, bacakan Yasin. Misalnya adalah Anda seseorang garing, keluarga kita lah misalnya, anggap sudah kayak apa adabnya kita sesuai tuntunan dalam agama. Pertama, nang kita jaga kebersihan dari najis, tubuhnya, tempatnya, dan pakaiannya. Itu harus dijaga, dipelihara daripada najis. Kedua, imbah terjaga daripada najis pakaian, tempat, dan tubuh, itu kita dorong, kita anjurkan, kita tekankan kepada keluarga kita yang garing tadi, jangan meninggalkan amal tiang agama, yaitu sholat. Jangan sampai penutup di akhir amal kita itu meninggalkan sembahyang. Jangan, rugi. Itu tekan-tekan, suruh sembahyang haitsu ma'amkana, sebagaimana semampunya kayak apa, duduk, tilantang, lereng, barabah, atau dengan isyarat. Selama akalnya ada, itu selama itu masih wajib sembahyang laginya. Itu diperhatikan bila keluarga kita garing. Pertamalah, jaga kebersihan najis, tempat, tubuh, pakaian. Nah itu tekanakan, dorong akan kepada mereka supaya jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai di akhir penutup amalnya meninggalkan kewajiban sembahyang. Nah imbah neta sesudah wajib nih kita suruh, hanya disuruh membaca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Mati niscaya mati syahid. Kada mati umurnya panjang berarti, tapi ada manfaatnya juga, dosanya diampuni. Nah ada rugi loh, dosanya diampuni. Nah setelah itu terlihat umpamanya geraknya ubah dah, sakarat ngarannya leh. Nah lalu kita bisik dengan kalimat tauhid atau syahadat la ilaha illallah, atau umpamanya Allah Allah, atau umpamanya parang bahasa sudah sambil baca Yasin dan surah Ar-Ra'd. Tapi yang mana dahulu akan Yasin ke Ar-Ra'd?
Yasin. Kenapa? Yasin ini ada dalilnya dengan hadis sahih. Ini dalilnya iqra'u ala matakum Yasin. Ar-ra'at itu qaul ulama. Bahkan seandainya ada hadisnya pun kata ulama itu kurang kuat, masih kuat pun. Tapi ada manfaatnya. Lamun sempat Yasin sama Ar-ra'at. Yasin itu menyatakan hal ehwal tentang hari kiamat, hari pembalasan, surga dan neraka. Ar-ra'at manfaat gunanya untuk mempermudah roh seseorang keluar dari jasad. Innalillah, selesai ya. Cuman yang paling utama nih, tolong perhatikan, dijaga kebersihan tubuh, tempat, pakaian dari najis. Lawan dorong, anjurakan, tekenakan sembahyang semampunya. Kayak apakah caranya? Asal jangan sampai ditinggalkan, karena sangat rugi. Waktu sehat kita, waktu hidup rajin sembahyang, tiba-tiba di akhir umur penutup amal meninggalkan kewajiban sholat lima waktu. Itu ruginya. Tapi ya kalau telah kamu orang sehat hidup membiasakan sholat lima waktu, insya Allah garingnya pun juga ada meninggalkan sembahyang. Bahkan bisa mengakhiri umurnya dengan sembahyang. Matal mar'u ala ma'asya alaih. Matinya seseorang itu tergantung kebiasaan hidupnya, apa namanya kerjakan. Namun karena penyembahyang juga didorong, ditekankan sembahyang, lalu mau sembahyang alhamdulillah. Tapi jarang. Jarang. Makanya biasakan kita waktu hidup ini lah sehat, sesibuk apapun, dalam keadaan apapun, jangan meninggalkan sembahyang lima waktu. Supaya apa? Sampai akhir umur kita mudahan diakhiri dengan sembahyang. Walhasil hadis tadi itu mengandung meliputi orang anak meninggal dunia, wa 'alal qiraati 'alal mayyit, dan atas dibacakan Yasin untuk orang yang sudah mati. Wa huwa zahiru minal hadis, dan inilah keterangan dari hadis. Fa fihi dalilun 'ala usul qiraati idal mauta wa husn intifa'i biha. Allah subhanahu wa ta'ala.